Ya, dan kita awal informasi hari ini dari Jawa Barat. Pemirsa, polisi mengungkap hasil identifikasi kerangka ibu dan anak yang ditemukan warga telah menjadi kerangka di Bandung Barat. Dari hasil identifikasi tersebut, dokter menyatakan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di bagian kepala kedua kerangka. Tim forensik Rumah Sakit Sartika ASI mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara terhadap kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Identifikasi dokter forensik mengungkap bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian kepala kedua kerangka ibu dan anak. Informasi lengkap akan disampaikan pihak kepolisian usai identifikasi menyeluruh, diantaranya tes DNA dan uji toksikologi. Hingga kini kasus penemuan ibu dan anak yang sudah menjadi kerangka di Bandung Barat, Jawa Barat masih menyisakan misteri. Coretan tembok curahan hati ditemukan di ruangan tempat kedua kerangka terbujur. Diduga coretan berisi curahan hati korban terhadap suami sekaligus ayah mereka, Mujoyo Chandra. Korban Iguh Indah Hayati dan Elia Immanuel Putra mengungkapkan kekecewaannya kepada Mujoyo yang tidak menepati janji untuk membiayai sekolah Elia. Polisi juga masih memeriksa barang bukti USB yang ditemukan di dalam rumah. Kita ambil di sini adalah bukti-bukti petunjuk ya, seperti baju, ya, kemudian sisa-sisa dari air, kemudian tulisan-tulisan tangan sebagai bukti penunjang ya. Dari kita bisa nanti mencocokkan antara bukti yang ada di dalam tembok dengan yang ada di tulisan nanti sebagai bukti pendukungnya. Apa betul nggak tulisan yang dalam tembok itu sama dengan tulisan yang ada di dalam buku. Polisi telah memeriksa 11 saksi yang namanya tertera dalam tulisan di dinding. Di antaranya Mujoyo, Ketua RT, Ketua RW, tetangga, dan keluarga korban. Penyebab kematian kedua korban juga masih diselidiki. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya warga perumahan Tani Mulya Indah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan 2 jenazah ibu dan anak yang sudah menjadi kerangka. Kedua jenazah ditemukan suami sekaligus ayah para korban yang mengaku terakhir berkomunikasi pada November 2018. Dua kerangka mayat ibu dan anak bernama Indah Hayati dan Elia Immanuel Putra ditemukan terbaring di 2 kasur berbeda di dalam satu ruangan kamar tidur di perumahan Tani Mulya Indah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 29 Juli lalu. Dua kerangka ditemukan suami sekaligus ayah para korban, Mujoyo Chandra, saat berkunjung untuk mengambil akta kelahiran di rumah yang sudah ia tinggalkan sejak 2018. Mujoyo terakhir berkomunikasi dengan anaknya via WhatsApp pada 1 November 2018 lalu. Saat penemuan, rumah digembok dan dikunci dari dalam. Di tembok rumah ditemukan berbagai pesan yang diduga ditulis oleh korban sebelum meninggal. Pesan tersebut ditujukan kepada Mujono, berisikan berbagai curahan hati dari sang istri. Di tembok tersebut juga ditemukan sebuah USB yang ditujukan kepada pihak kepolisian. Awalnya kami mendapatkan laporan dari warga bahwasanya ada penemuan kerangka mayat. Kemudian selanjutnya kami mengecek ke TKP dan selanjutnya kami menghubungi dari piket identifikasi Polres untuk mengidentifikasi dari kerangka mayat tersebut. Posisi saat ditemukan di dalam itu gimana, Dan? Posisi saat ditemukan kerangka mayat tersebut terbaring di tempat tidur. Tempat tidur. Ada berapa kerangka, Pak, yang ditemukan tadi? Yang ditemukan ada 2 kerangka. Ibu dan anak ya? Diduga ibu dan anak. Kedua korban diketahui tak pernah keluar rumah dan lama tidak berkomunikasi dengan warga hingga akhirnya ditemukan telah meninggal dunia dan tinggal kerangka. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Ya, buntut viralnya kasus penganiayaan terhadap 2 balita oleh tersangka MI, Dinas Pendidikan Kota Depok merekomendasikan operasional daycare Wensen School untuk ditutup guna mempermudah proses penyelidikan. Operasional daycare hingga PAUD Wensen School ditutup sesuai rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Depok. Namun hingga saat ini, Dinas Pendidikan Kota Depok belum menginventarisir daycare lain yang juga tidak memiliki izin.
Saat ini pihak kepolisian Polres Metro Depok telah memasang garis polisi di area daycare Wensen School yang berada di Jalan Putri Tunggal, Harjamukti, Kota Depok. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Siti Hairijah mengatakan, hal ini terjadi lantaran adanya kelemahan bersama sehingga tidak mengetahui secara cepat daycare Wensen School ternyata tidak memiliki izin operasional. Daycare ini memang tidak berizin, ya. Yang berizin adalah kelompok bermainnya. Tapi itu pun kita evaluasi dan kami sudah rapat dengan Dinas Perizinan. Dinas Pendidikan merekomendasikan untuk ditutup lembaga ini. Sebenarnya banyak nggak sih Bu lembaga-lembaga seperti ini di Depok yang tidak punya izin? Nah, kita belum menginventarisir. Iya, Ibu ini kok bisa dia beroperasi sebagai daycare tapi tidak ada izin itu seperti apa, Bu? Nah, ini mungkin kelemahan kita bersama nih. Sementara itu khawatir diancam dan terjadi intervensi hukum. Korban dan sejumlah saksi dalam kasus penganiayaan balita di daycare Depok tersebut mengajukan perlindungan hukum ke LPSK. Kasus yang menarik perhatian apalagi menyangkut mengenai anak, menyangkut mengenai lembaga pendidikan ya dan lain-lain, ini menjadi perhatian kita semua. Harapannya adalah kita tetap bisa mendampingi proses ini, ya, memberikan perhatian. Tersangka MI, pemilik daycare sekaligus pelaku penganiayaan sejumlah balita di daycare miliknya, diketahui saat ditangkap sedang dalam keadaan kurang sehat dan rencananya akan diantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Apalagi tersangka ternyata dalam kondisi hamil 4 bulan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi bagi bakal calon kepala daerah di Kupang, Seram Barat, Jayapura, dan Alor. Rekomendasi ini menjadi komitmen Partai Perindo dalam menyiapkan pemimpin terbaik di daerah. Petahana Wali Kota Kupang Jefferson Risetri Wukore menjadi salah satu bakal calon kepala daerah yang diberi rekomendasi Partai Perindo untuk melanjutkan kepemimpinannya. Rekomendasi juga diberikan kepada Samson Ricardo Atapari yang akan maju menjadi bakal calon Bupati Kabupaten Seram, bagian Barat Provinsi Maluku. Saya pikir ini satu tanggung jawab yang diberikan oleh Perindo, khususnya Pak Hate, terhadap kami sebagai calon-calon kepala daerah untuk mewujud transformasi sesuai dengan harapan dari Partai Perindo sendiri. Ya, yang pasti kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih ya atas kepercayaan Partai Perindo yang mendukung dan mengusung kita di Pilkada Kabupaten Seram bagian Barat. Dukungan juga diberikan kepada bakal calon Wali Kota Jayapura Abisai Rolo dan bakal calon Bupati Alor Immanuel Blegur yang akan membangun daerahnya menuju sejahtera. Intinya adalah kesejahteraan masyarakat ya. Kesejahteraan masyarakat kita kepada pendidikannya, kesehatannya, bahkan infrastruktur lainnya. Yang sudah dikerjakan oleh wali kota sebelumnya yang belum selesai, yang merupakan kepentingan umum masyarakat, itu kita lanjutkan. Sebenarnya ada kurang lebih 9 persoalan pokok di daerah. Yang pertama adalah soal kemiskinan, yang kedua soal stunting, dan yang ketiga soal pertumbuhan ekonomi, 4 pembangunan kesehatan, 5 pembangunan pendidikan, 6 itu pembangunan infrastruktur. Partai Perindo akan bergerak untuk memenangkan para calon kepala daerah yang didukungnya untuk mencapai Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali mengingatkan agar para aparatur sipil negara tetap menjaga netralitas saat melaksanakan pilkada serentak. Bawaslu menemukan indikasi kedekatan pimpinan ASN dengan partai politik. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman di pemerintah. Menjelang pilkada serentak, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali terus melakukan pemantauan dan pengawasan. Bawaslu Provinsi Bali mengingatkan agar pimpinan aparatur sipil negara tetap menjaga netralitas. Sebelumnya, Bawaslu menemukan indikasi kedekatan pimpinan ASN dengan partai politik. Daerah terkait
terkait dengan peran daripada ASN terutama ya, apalagi juga sebagai pembina ASN di wilayah kerjanya masing-masing, agar bisa memberikan contoh dan teladan lah kepada teman-teman yang ada di jajaran ASN yang ada di bawahnya terkait dengan netralitas ASN ini. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Tangerang, Banten mendapat pendidikan politik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Diharapkan dengan pendidikan politik ini akan banyak lagi keterwakilan perempuan di parlemen. Karena bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif Kota Tangerang baru nyampe 10%. Jika ditekuni, dunia politik bagi perempuan sangat menjanjikan di masa depan. Dari Tangerang, Banten dan Bali melaporkan. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mengumumkan akan dukungannya di Pilgub Sumatera Utara. PKS mengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024. Rekomendasi dari PKS tersebut diserahkan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Saiku di DPP PKS. Bobi bersyukur bisa didukung oleh PKS dan ini menambah jumlah dukungan parpol untuk Bobi dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Tahan lagi 1, 2. Ya, dan pemirsa, Partai Golkar kuat disinyalir akan mengusung Ridwan Kamil pada pemilihan kepala daerah di Jakarta. Sementara Deddy Mulyadi segera diusung Partai Golkar di Pilkada Gubernur Jawa Barat. Partai Golkar memutuskan untuk mendukung Deddy Mulyadi dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat November mendatang. Keputusan mengusung mantan Bupati Purwakarta ini setelah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra. Tak hanya itu, DPP Partai Golkar juga mengusung Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, untuk maju di Pilkada Jakarta. Pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga, antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi pembicaraan sudah sampai sana. Ya kan udah jelas, kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. Dengan perubahan peta politik menjelang pilkada serentak, tidak menutup kemungkinan Anies Baswedan berpotensi tidak mendapatkan dukungan partai karena terdampak konstelasi politik nasional. Pak Anies meskipun sudah mendapatkan dukungan partai, katakanlah misalnya PKS dan Nasdem, tapi juga tidak menutup kemungkinan Pak Anies berpotensi tidak bisa mendapat dukungan partai, karena kan konstelasi politik nasional ini kan juga punya pengaruh kan. Bagaimanapun PKS, PKB dan Nasdem ini kan punya kepentingan bagaimana merangsek masuk ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Hasil sejumlah lembaga survei mencatat nama Ridwan Kamil masih di bawah Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur di Jakarta. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan tengah diperbincangkan untuk kembali bertarung dalam pemilihan Gubernur Jakarta November 2024. Sejumlah lembaga survei mencatat Anies Baswedan masih terlalu kuat bagi pesaingannya, termasuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sejumlah lembaga survei mencatat Anies Baswedan selalu unggul dibanding tokoh-tokoh lainnya di Pilkada Gubernur Jakarta. Bahkan jajak pendapat Kompas pada 15 hingga 20 Juni 2024 menunjukkan Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menduduki nama teratas untuk maju menjadi calon gubernur di Pilgub Jakarta. Terakhir, mantan Gubernur Jawa Barat ini Ridwan Kamil. Namun untuk maju mendaftarkan bakal calon gubernur Jakarta, seorang calon kepala daerah harus didukung minimal 22 kursi di DPRD DKI. Saat ini jumlah kursi hasil pemilu 2024, PKS mendapat kursi terbanyak dengan 18 kursi, disusul PDIP 15 kursi dan Gerindra 14 kursi.
Ya, melihat komposisi kursi di DPRD DKI, Anies Baswedan dimudahkan langkahnya sebagai bakal calon gubernur Jakarta karena hampir dipastikan telah didukung sejumlah partai. Meski hasil survei tak terlalu diunggulkan, namun Partai Golkar dan Gerindra yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju mengusung Ridwan Kamil. Sementara PDIP yang belum menentukan langkah di Pilkada Jakarta berpeluang menjadi poros ketiga. Poros ketiga bisa terjadi jika partai yang sebelumnya mengusung Anies bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Bisa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Baik, terima kasih rekan Togi dan juga selamat siapa pemirsa menemani aktivitas di akhir pekan Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Gotri Mampang, Jakarta Selatan. Dapat Anda bersama layar kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Ragunan saat ini dalam situasi ramai lancar. Penambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja. Kemudian kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tidak menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Kemudian arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Ragunan ataupun berbelok ke arah Santa ataupun Blok M dan juga yang akan mengarah ke Cawang siang hari ini dalam situasi lancar. Belum terjadi peningkatan volume arus kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Dan di kawasan ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2, roda 4 dan juga angkutan umum. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat seringkali dijumpai angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Kemudian arah sebaliknya yakni dari arah Ragunan yang akan mengarah ke Santa ataupun Blok M. Saat ini terpantau kondusif lancar. Hal yang sama juga terjadi dari arah Santa ataupun Blok M yang akan mengarah ke Ragunan ataupun yang akan mengarah ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mematuhi arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Ya pemirsa, akhir ini cuaca di ibu kota Jakarta tidak menentu. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu membawa jas hujan tetapi tidak berbentuk ponco serta tidak meneduh di bawah underpass maupun di bawah flyover karena dapat membahayakan diri Anda juga dapat menyebabkan ketersendatan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Ya pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gotri Mampang, Jakarta Selatan. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, MNC Group kembali menghadirkan konser bergengsi di Lido Music and Art Center Bogor bertajuk Super Hits Fest 2024. Konser dimeriahkan sejumlah musisi tanah air ternama dari Kahitna, The Jungchooters hingga Malik and Essentials. Super Hits Fest 2024 mengajak para penonton bernostalgia di tengah sejuknya udara pegunungan yang mengelilingi venue Lido Music and Art Center. Sesuai judulnya, sederet bintang hits seperti Kahitna, Jungchooters, Malik and Essentials, The Massive, Setia Band, hingga Wingky Wiryawan akan menghibur penonton di panggung konser Lido Music and Art Center.
Dan bisa untuk mengetahui bagaimana kesiapan Super Hits Fest 2024 di Lido Music and Art Center Bogor, sudah ada rekan kami, Jen Cahyani di lokasi. Ya, selamat siang Jen, bagaimana persiapan konser LMAC Super Hits Fest 2024 saat ini? Selamat siang Togi dan juga pemirsa. Saat ini di Lido Music and Art Center menuju konser pada sore nanti. Saat ini masih persiapan. Nah, di belakang saya ini ada panggung yang besar ya untuk nanti para artis tanah air yang hits ya, yang mengundang antusias warga ini nanti tampil. Nah, ini dia masih ada semacam gladi resik ya, cek sound system. Nah, saat ini yang sedang cek untuk sound systemnya ada dari Setia. Nah, nanti juga ada Setia Band ya. Selain itu juga banyak artis-artis tanah air lainnya seperti The Changcuters, ada Kahitna, ada Malik and the Essentials dan banyak lainnya ya, yang ini menjadi salah satu favorit warga Indonesia, DKI Jakarta dan sekitarnya untuk nantinya menonton. Nanti gate akan dibuka pukul 1 siang, kemudian konser akan dimulai pada pukul 3:30 sore. Nah, pemirsa, bagi Anda yang sudah memiliki tiket yang akan menonton, tidak perlu khawatir. Dari Lido Music and Art Center juga sudah menyediakan peta untuk parkir, kemudian ada shuttle bus dari lokasi kota menuju ke Bogor atau Lido, dan Anda bisa melihat informasi tersebut di media sosial dari LMAC Indonesia, dari MNC Group yang akan mengadakan konser nanti sore. Pastinya kita seru-seruan di sini di Lido Bogor, Jawa Barat. Kami kembalikan ke Anda, Togi. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas informasinya melaporkan langsung dari Lido Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Jen.